Stop merasa gagal jadi IRT. 7 pola pikir agar tidak stres urus pekerjaan rumah. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan like ya. Makasih, dan kita lanjut sekarang. Halo Bu Ibu semua, semoga sehat dan bahagia terus ya. Ibu sering merasa hari berlalu begitu cepat, namun rumah tetap berantakan. Seolah-olah ada kurcaci jahil yang datang mengacak-acak setiap kali kita membalikkan badan. Rasanya beban sebagai ibu rumah tangga zaman sekarang jauh lebih berat karena standar. Kesempurnaan di media sosial menuntut kita untuk selalu tampak rapi, produktif, dan bahagia setiap detik. Padahal menurut sebuah studi psikologi mengenai manajemen stres domestik, perasaan gagal seringkali muncul bukan karena kita kurang bekerja keras, melainkan karena ekspektasi yang tidak realistis terhadap diri sendiri. Menjadi ibu bukan berarti harus menjadi robot yang tidak punya rasa lelah. Jadi, mari kita berhenti menghakimi diri sendiri dan mulai mengubah cara pandang agar kesehatan mental ibu tetap terjaga. Kita layak merasa tenang dan bangga dengan apa yang sudah ibu lakukan setiap hari, terlepas dari seberapa banyak tumpukan piring yang masih menunggu di dapur. Hal yang paling pertama adalah ibu harus menyadari bahwa rumah adalah tempat tinggal manusia, bukan museum yang harus steril tanpa debu sedikit pun. Berhentilah membandingkan kondisi rumah ibu dengan foto di majalah karena penghuni museum tidak makan nasi goreng atau punya anak yang hobi main mobilan di ruang tamu. Fokuslah pada fungsi rumah sebagai tempat yang nyaman untuk pulang, bukan sebagai ajang pamer kebersihan yang bikin ibu malah sering marah-marah tanpa alasan. Kedua, ibu perlu mulai menerapkan konsep delegasi tugas di dalam rumah tangga dengan cara melibatkan suami serta anak-anak sesuai dengan kemampuan dan usia mereka masing-masing. Pembagian peran ini dapat dilakukan secara bertahap, dimulai dari tugas-tugas ringan hingga tanggung jawab yang lebih besar, sehingga setiap anggota keluarga merasa memiliki kontribusi dalam menjaga kenyamanan rumah. Dengan demikian, beban pekerjaan tidak hanya bertumpu pada satu orang saja, melainkan dibagi secara adil dan proporsional. Anggap saja proses ini sebagai bagian dari pelatihan kemandirian bagi anak-anak, di mana mereka belajar untuk bertanggung jawab, disiplin, dan peduli terhadap lingkungan sekitarnya sejak dini. Selain itu, keterlibatan suami juga merupakan bentuk dukungan nyata dalam membangun kerjasama dan keharmonisan dalam rumah tangga. Pada akhirnya, penting untuk disadari bahwa mengurus rumah bukanlah tanggung jawab satu orang semata, melainkan hasil kolaborasi seluruh anggota keluarga demi terciptanya kehidupan yang lebih seimbang dan saling mendukung. Ketiga, ibu harus belajar merayakan kemenangan kecil setiap hari, seperti saat berhasil melipat satu keranjang baju, atau sekadar memasak menu makan malam yang tidak gosong. Seringkali kita terlalu fokus pada 10 hal yang belum selesai, hingga lupa bahwa ada 5 hal yang sudah berhasil ibu tuntaskan dengan baik. Keempat, buatlah batasan waktu yang jelas untuk beristirahat tanpa merasa bersalah. Karena ibu bukan mesin yang bisa terus menyala 24 jam tanpa henti. Tubuh dan pikiran ibu punya batas. Dan menghormati batas itu adalah bentuk kasih sayang pada diri sendiri. Duduk diam sejenak sambil menikmati teh hangat selama 10 menit, tanpa memikirkan tumpukan cucian atau pekerjaan rumah lain, bukanlah sebuah kesalahan. Justru, itu adalah kebutuhan dasar agar kewarasan, ketenangan, dan energi ibu tetap terjaga. Berikan ruang kecil dalam hari yang sibuk untuk berhenti sejenak, menarik napas, dan benar-benar hadir dalam momen istirahat tersebut. Tidak perlu menunggu semua pekerjaan selesai atau rumah terlihat sempurna untuk memberi diri waktu rehat. Kenyataannya, rumah akan selalu punya ceritanya sendiri. Akan selalu ada sudut yang berantakan, piring yang belum dicuci, atau tugas yang belum selesai. Jika ibu terus menunda istirahat sampai semuanya terasa beres, maka waktu untuk diri sendiri
bisa jadi tidak pernah benar-benar datang. Karena itu, penting untuk menyadari bahwa istirahat bukan hadiah setelah lelah, melainkan bagian dari kebutuhan sehari-hari. Dengan memberi diri waktu untuk berhenti, ibu justru bisa kembali menjalani aktivitas dengan lebih ringan, lebih sabar, dan lebih utuh. Kelima, ibu harus berhenti mencari validasi dari orang lain tentang seberapa baik ibu mengurus rumah dan keluarga. Standar kebahagiaan setiap keluarga itu berbeda-beda, jadi cukup pastikan anak-anak dan suami merasa dicintai dan kebutuhan dasar mereka terpenuhi dengan baik. Keenam, mulailah berdamai dengan ketidaksempurnaan, karena setiap rumah yang benar-benar dihuni dengan kehidupan akan selalu meninggalkan jejak-jejak kecil yang tampak berantakan. Namun, di balik semua itu tersimpan cerita dan makna yang jauh lebih dalam. Rumah yang tidak selalu rapi justru seringkali menjadi tanda bahwa ada aktivitas, tawa, dan kehangatan yang terus berlangsung di dalamnya. Ingatlah bahwa tumpukan mainan yang berserakan di lantai bukanlah sekadar kekacauan, melainkan bukti nyata bahwa anak-anak ibu tumbuh dengan aktif, penuh rasa ingin tahu, dan keceriaan. Coretan-coretan kecil, suara riuh, hingga barang-barang yang tidak selalu pada tempatnya adalah bagian dari proses tumbuh kembang yang tidak ternilai harganya. Kelak, momen-momen ini akan menjadi kenangan indah yang mungkin justru dirindukan. Ketujuh, tanamkan dalam diri pola pikir bahwa ibu adalah sosok yang sangat berharga bagi keluarga. Peran ibu bukan hanya sebagai pengurus rumah tangga, tetapi juga sebagai sumber kasih sayang, kekuatan, dan keseimbangan dalam keluarga. Oleh karena itu, menjaga kesehatan fisik dan mental bukanlah hal yang egois, melainkan sebuah kebutuhan utama. Ketika ibu merasa sehat, cukup istirahat, dan bahagia secara batin, energi positif itu akan mengalir kepada seluruh anggota keluarga. Luangkan waktu untuk merawat diri, melakukan hal-hal yang disukai, dan memberi ruang untuk beristirahat tanpa rasa bersalah. Ingatlah bahwa keluarga yang kuat dan harmonis berawal dari ibu yang juga kuat, sehat, dan dihargai terutama oleh dirinya sendiri. Kesimpulannya, rumah yang sempurna bukanlah rumah yang bersih dari debu, melainkan rumah yang penuh dengan kasih sayang dan toleransi di antara penghuninya. Mari kita lakukan otokritik bahwa mungkin selama ini kita terlalu keras pada diri sendiri, hingga lupa bahwa ibu adalah manusia biasa yang juga butuh dimengerti. Tetaplah semangat menjalankan peran ini dengan penuh syukur, karena setiap pekerjaan rumah yang ibu selesaikan adalah wujud nyata kasih sayang yang tak ternilai bagi keluarga. Jangan biarkan standar luar merampas ketenangan hati ibu, karena ibu adalah nahkoda yang hebat bagi kapal rumah tangga yang sedang berlayar ini. Masa depan anak-anak akan lebih mengingat tawa ibu daripada melihat seberapa mengkilap lantai ruang tamu yang ibu pel setiap pagi. Teruslah berjalan dengan kepala tegak, karena ibu melakukan tugas dengan sangat luar biasa setiap harinya. Terima kasih sudah dengerin cerita dan curhatku hari ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Tetap semangat Bu Ibu semua.